Hai guys, masih tentang tip di sini bersama anak Elektro 98. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam, kawan-kawan. Di sini ada Sahrizal yang sekarang domisilinya di Australia. Ada Nurfa Kurniawan alias Citut. Ada Santo Radia, Andi Saleh, admin kita, sama Berta. Jadi seperti yang kita sepakati sebelumnya, untuk topik malam ini luar biasa ya, ilmiah juga nih. Tentang multiverse. Ya, sumber kita ini terpercaya nih. Sahrizal. Ya, ini tahu, mana setuju nih. Banyak nonton film baik gitu nih. Jadi aku yakin nih, Ijal ini pasti punya basis-basis knowledge yang sahih lah. Karena dari poin-poinnya yang pertama ini yang dibahas ini manusia dan imajinasi. Oke, silakan Pak Sahrizal, coba dijelaskan dulu ini. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini Pak poin pentingnya ya, apa namanya, kalau sekarang ini kan genre movie superhero itu kan istilahnya apa ya, Mengadopsi mungkin ya. Menggabungkan antara mitologi ya, itu kan banyak yang mitos ya. Cak Thor itu kan sebenarnya mitologi Asgard, Skandinavia kalau tidak salah kan. Kalau Wonder Woman itu kan mitologi Yunani itu kan. Yeah. Kemudian ada apa lagi yang mitologi itu? Kayaknya dua itulah. Kalau Superman itu kan alien itu kan. Batman itu misalkan pakai teknologi, Iron Man juga teknologi itu. Kalau Vision itu kan istilahnya mungkin artificial intelligence. AI ya, betul. Nah, terus kan ada semacam multiverse ya. Jadi alien tuh datang lewat portal itu kan. Nah, sebenarnya itu banyak juga ngambil dari fiksi sains. Jadi memang sainsnya sih belum faktanya belum ada, cuma uji apa ya istilahnya, praduganya sudah ada itu tentang multiverse. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita bagusnya bicara juga tentang imajinasi, karena kan ini mungkin kita dulu pernah waktu kecil itu kan pernah lihat gambar Cak Burok itu. Ada yang pernah tahu Burok enggak? Ya, Burok. Burok kendaraan Nabi itu yang ke ke langit ketujuh itu kan. Ke Sidratul Muntaha ya. Muntaha itu. Nah, itu kan digambarkan Burok itu kan dabah itu semacam makhluk ya. Bisa istilahnya tidak bisa laki-laki, bisa perempuan itu. Terus kan digambarkan juga cepat. Nah, karena zaman itu yang cepat itu adalah kudo itu, jadi ya digambarkan Burok itu punya kaki 4 itu. Nah, terus karena bisa terbang ya dikasihlah sayap itu. Terus juga cantik, akhirnya dikasih kepala manusia. Nah, itu kan sebenarnya imajinasi kita di zaman itu tentang Burok. Betul, setuju gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita baca hadis nabinya hari ini, mungkin di kepala pemahaman kita akan beda. Imajinasinya bukan paling cepat apa ya? Paling cepat kalau kita pikirkan pesawat supersonik itu. Karena kan yang dipakai itu kata-kata dabah gitu loh. Istilahnya makhluk ya. Makhluk itu mungkin bisa jadi ya makhluk ya apa aja, karena kan gunung juga makhluk itu kan. Bisa apa baik itu. Nah, itu kan termasuk istilahnya imajinasi. Nah, imajinasi ini kan sebenarnya dibangun dari knowledge, dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ada dua lah. Kita bisa memahami tentang sesuatu itu ada dua hal yang jadi basis. Yang pertama yang disebut dengan experiential. Jadi istilahnya doing. Jadi kalau kita doing something kan kita pasti jadi knowledge, jadi pengalaman. Nah, ada lagi yang knowledge yang sifatnya learning atau pemahaman. Misalnya kita baca buku itu. Nah, dari situ kan kita bisa mengimajinasi. Misalkan aku bisa mengimajinasi kalau misalkan yang kekal itu wajah Tuhan itu kan. Dengan misalkan teori string. Nah, teori string itu kan kalau kita lihat itu kan ada kan kalau kita lihat dari susunan materi itu kan ada materi, terus molekul, terus dari molekul itu ada atom itu kan. Atom itu kan ada elektron,
terus ada nucleus itu ada proton, ada neutron. Nah, ternyata inti dari itu quark. Nah, inti quark itu adalah string. Nah, string itu istilahnya cuma vibrasi energi. Kalau vibrasi energi itu kan istilahnya pulsa bae itu, set set istilahnya. Ado hilang. Jadi kalau kita belajar digital itu kan saklar itu loh, 01 itu kan. Ada arus, tidak ada arus gitu. Jadi bisa jadi memang ya kosong nian itu nah. Materi itu bisa jadi kosong itu. Cuma vibrasi energi bae itu. Nah, itu kan imajinasi bahwa Fata Morgana itu bisa aku dapatkan karena aku paham teori string misalkan. Nah, cuma kan orang-orang zaman dulu mungkin tidak paham tentang teori itu. Jadi imajinasi itu basisnya tuh dua. Jadi dari eksperiensial kita, itu juga ada dari pemahaman kita terhadap sesuatu, baca buku dan lain sebagainya itu. Nah itu dulu. Jadi itu yang perlu di garis bawahi. Jadi apa yang kita ngomong tentang multiverse, ya bisa jadi tidak itu nah, karena itu tergantung imajinasi kita itu. Kebenarannya tidak itu. Nah, kemudian untuk masalah masih oke ya? Halo? Masih. Aku nak nangkep dikit, Jal. Aku nak nambahin dikit, Jal. Oke, nambahin lah. Jal, aku nak tambahin dikit ya. Iya. Betul sih, aku setuju dengan Ijal bilang pada saat itu surat Al-Isra itu diturunkan kan, kemudian diceritakan, dikisahkan, memang betul tuh maksudnya diinformasikan kalau Rasulullah naik ke langit ke-7 itu dia menaiki dabah disebut tadi buruk ya, dengan pemahaman komprehensif orang di zaman itu, di zaman Rasulullah, memang yang kendaraan yang bisa dinaiki dan masuk akal mereka itu ialah kuda memang iya, makanya dia bikin kakinya 4 kan, terus bersayap karena dia bisa terbang kan. Nah, jadi mungkin pada timeline lain, mungkin pada saat surat itu diturunkan, mungkin sekarang mungkin juga pemahaman kita akan berbeda. Setuju aku di situ, aku penekanannya di situ sih. Ya, ada nambah dah. Nah, itu dulu lah. Jadi ini kan masalah imajinasi, Bay. Jadi apa yang kita imajinasikan tentang multiverse itu bisa jadi salah. Bisa jadi tidak benar, Bay, itu. Tergantung sains gitu loh. Tergantung dari pemahaman kita, ilmu kita. Kalau aku ngelihat nih Jaleh, ya kebetulan kalau dari sini ya kawan-kawan ya muslim galau lah ya. Ya maksudnya Iki juga tadi kan ngomong masalah apa Pik? Surat ya ada di situ. Nah, sebenarnya yang hal-hal kayak ini Jal, ya mungkin aku yang enggak tahu, mungkin yang belum tahu. Ada ya di Quran yang bahas masalah yang kayak model kayak ini ada. Memang aku pernah baca tuh ada kan langit, ya, pernah dibikin lagi langit. Ada kan surat apa itu nah. Benar kan? Ya kalau aku sih patokannya sebenarnya itu baik sih, kalau di situ ada ya harusnya kita percaya ada kan. Kalau misalkan di situ tidak kate kalau masalah itu ya berarti ya ngapain gitu harus ini kan. Kalau iya. Kalau nak nanggep itu nih, kalau aku sih dari pemahaman aku ya, wallahu alam bisawab lah ya. Iya. Juga ini di surat itu juga kan, di surat yang sama ya, diceritakan pada saat naik tuh Rasulullah tuh ketemu dengan nabi-nabi pendahulu, yaitu Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim kalau tidak salah, ada itu yang ditemunya. Nah, kondisi nabi yang ditemuin itu, apakah memang saat itu kan pada saat zamannya Rasulullah, nabi-nabi itu kan sudah tak ada lagi kan, sudah tiada. Nah, yang dia temui ini sosoknya, apakah arwahnya atau sebenarnya memang Rasulullah masuk ke timeline masing-masing nabi itu pada saat dia ke sana itu kan, pada saat beliau dia datang, dia hadir ke saat timeline-nya Musa. Aku siang tadi kan langganan Netflix ya, Bik. Nah, kau lihat lah tuh ada yang baru tuh, Surviving Dead, nah judulnya tuh, Bik. Dia cerita masalah ada yang mati suri, terus ada lagi cerita masalah mediumisasi. Nah, makanya aku tonton dulu lah. Apa namanya? Surviving Dead, ada tuh ya. Surviving Dead ya, oke. Tonton lah. Jadi ada korelasi enggak kalau bahas mati suri ya, Jal? Dajjal, bener Dajjal. Yang ditemuinya nih sebenarnya memang sosok itulah, tapi dia melintasi ruang dan waktu. Itu kan
nyambungnya ke Ya, situ. Benar ya tak? memang kan kalau di Marvel itu katanya waktu itu melingkar dan lain sebagainya, nggak tahu juga sih. Jadi sosok yang ditemuin sama Rasulullah dialah Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu memang pada kenyataannya ada dan hidup di zamannya dan Rasulullah datang ke sana. Saat Tapi itu. mungkin kan ada itu juga lah, maksudnya ada yang bilang itu kalau orang yang mati jihad itu kan tidak mati mah itu, nah bisa jadi yo Hidup ya. ada di realem yang lain mah itu. Oh. ada dimensi yang lain mah itu. Oke. Sekarang berarti Bisa dia jadi bisa mah itu. gini ya. Berarti Bisa dia jadi. berarti poinnya bisa menyambung ke pembagian alam menurut Al-Ghazali. Nah, silakan ya. Coba Nah jelaskan ini dulu. jadi mah ini. Mungkin kawan-kawan pernah dengar ya, kenapa misalkan Ibnu Sina itu dikafirkan oleh Al-Ghazali akidahnya? Tahu enggak? Belum. Pernah dengar enggak? Belum. Jelas ke. Ah itu kan terkait dengan ini ya, apa namanya? Jadi kan waktu kekhilafahan Abbasiyah itu kan kita apa istilahnya ketemu manuskrip dari Yunani mah itu. Nah, salah satu pemikiran yang ditangkap waktu itu ya, karena kan Ibnu Sina itu sangat istilahnya suka lah dengan pemikiran Aristoteles. Jadi dalam filsafat itu ada dua kutub besar lah. Yang pertama itu ada Plato, yang kedua itu Aristoteles. Jadi kalaupun ada pemikiran-pemikiran filsafat yang lain itu hanya catatan kakinya lah, catatan kaki dari Aristoteles atau catatan kaki dari Plato. Ibnu Sina masuk mana aja? Hah? Ibnu Sina masuk yang mana tuh? Enggak Ibnu Sina, ini kan apa namanya filsuf Yunani mah itu nah. Oh. Kita itu kan sebenarnya yang menerjemahkan karya-karya peradaban barat kayak Aristoteles, Plato itu kan sebenarnya ulama-ulama Islam. Al-Kindi mah itu nah, terus Al-Farabi. Iya, itu kan sebenarnya Ibnu Sina kan hidupnya kan setelah yang dua tadi kan. Setelah ya jauh kan peradaban Yunani kan duluan, peradaban Yunani. Peradaban Yunani itu kan termasuk peradaban kuno lah ya. Iya, cenderung mengadopsi yang mana maksudnya itu yang pendapatnya Plato, kalau Ibnu Sina itu lebih banyak ke Aristoteles. Dia lebih banyak berpikirnya Aristotelian itu nah. Nah, Plato ini kan juga punya guru namanya Sokrates. Ada yang bilang Sokrates itu Luqmanul Hakim, ada yang ngomong itu karena ada filsuf besar yang mati minum racun. Jadi kan Sokrates itu matinya minum racun dia. Dia itu juga termasuk filsuf yang mengajarkan tauhid di peradaban Yunani yang pagan. Pagan itu sih percaya banyak Tuhan. Nah, kata Luqman itu bisa juga diartikan lakoma. Kalau bahasa Arab itu kan dia udah kata dasar mah itu nah. Itu masih satu rumpun lah mah itu. Lakoma itu artinya menelan. Ada yang bilang Luqmanul Hakim itu Sokrates. Nah, Sokrates itu punya murid namanya Plato. Nah, Plato itu punya murid namanya Aristoteles. Nah, dua orang ini kalau dia bicara tentang knowledge dalam diri manusia, kalau kata Aristoteles, manusia itu memahami sesuatu itu by experience. Jadi pengetahuan manusia itu bisa didapatkan dengan dia belajar, dia istilahnya neliti dan lain sebagainya itu. Tapi kalau menurut Plato, dia bilang pengetahuan manusia itu sebenarnya sudah ada. Jadi istilahnya ide itu sudah ada. Sebenarnya kita tuh sebelumnya sudah tahu mah itu nah. Jadi misalkan dunia ide itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita manusia mah itu. Tinggal kita aksesnya baik mah itu. Jadi Unlock. Ya, misalkan ide tentang rumah, itu kita sebenarnya sudah ada di kepala. Mau dia bentuknya nanti bangunan, mau dia bentuknya cuma istilahnya cuma pakai terpal bae atau dia di kolong jembatan, itu konsep rumah sebenarnya udah ada di kepala kita mah itu nah. Kalau dia percaya wangsit kan sebenarnya ini apa sejalan dengan ini loh. Kan kalau kita itu pernah ini ya, istilahnya kan Nabi Adam itu kan pernah diajari Allah itu kan belajar nama-nama. Nah, sebenarnya konsep Plato itu lebih dekat ke konsep agama-agama sebenarnya memahami sesuatu. Jadi ketika Adam diajari Tuhan nama-nama itu sebenarnya ya ide-ide itu, konsep-konsep itu, konsep-konsep pengetahuan yang dikasih Tuhan ke Adam. Dan itu sebenarnya sudah tinggal unlock baik. Makanya dalam Islam itu kan ilmu itu ada yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu istilahnya kita bisa dapat pengetahuan tanpa belajar mah itu nah. Jadi dalam pengenan punya ilmu itu. Kalau dalam sufi itu kan ini. Jadi sufi itu kan manusia itu kan disebut Islam itu kan gini ya. Kita itu kan ketika hidup itu disebutnya nafas. Jadi kan kulun nafsin zaitul maut. Jadi
setiap yang bernafas itu pasti akan menemui kematian. Nafas itu sebenarnya perpaduan antara ruh sama jasad. Jadi ketika ruh sama jasad menyatu, nah itu disebut nafas. Ketika jasad dan ruh berpisah, nah itu disebut maut. Gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah mati, tidak. Ruh kita tetap ada, tidak mati, nah itu. Cuma ruh berpisah sama jasad. Artinya kematian itu sebenarnya berpisahnya ruh sama jasad. Nah dalam sufi itu, nah yang membuat nafsu itu kan sebenarnya sisi jasad, nah itu, sisi tanah, nah itu kan. Yang nafsu kita mau apa namanya, ya istilahnya Duniawi nafsu ya. lah. Nah nafsu duniawi lah. Nah ketika kita mengosongkan nafsu itu kan yang munculkan potensi ruh. Nah makanya dalam sufi itu ada yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu istilahnya ketika apa namanya dia tuh menyatu dengan Tuhan, nah itu nah. Kalau termnya Al-Ghazali namanya mukasyafah. Mukasyafah itu kayak istilah kita apa ya istilahnya, misalkan zikir gitu tiba-tiba menyatu lah, tenggelam dalam Tuhan gitu, nah itu. Tapi Nah itu bukan kita bisa sama dapat ilmu langsung, itu unlock istilahnya. Unlock. kalau hilang nafsu berarti sama dengan malaikat, Zal. Tidak ya? Hah? Tidak ya? Apa? Sama dengan malaikat gitu. Tidak itu ya. Ya tetap potensi nafsunya ada, nah itu. Cuma kan kalau kata Imam Syafi'i kan ilmu itu cahaya gitu. Kalau kita banyak maksiat ya kita istilahnya udah bisa dapat ilmu. Tapi kan itu satu sisi mah itu. Tapi di dalam ayat lain itu kan ada dalam Quran itu ngomong ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Jamaah jin dan manusia, kalau kamu ingin mengarungi alam semesta, kamu nggak bisa kalau kamu nggak punya sultan, kekuatan. Oh, Jadi sebenarnya ilmu itu Ar-Rahman 33 ya. Jadi ilmu itu ya bisa didapatkan lewat by experience, ya kita belajar, nah itu. Ada juga mungkin bisa lewat cara sufi, nah itu. Nah, istilahnya kita mengosongkan nafsu, nah nanti jadi istilahnya ilmu itu turun, nah itu nah. Kira-kira kita unlock. Makanya kan dalam sufi itu kan kita banyak hal yang tidak masuk akal, nah itu nah. Maksudnya kok bisa tenggelam dalam Tuhan dan sebagainya, nah itu. Itu kan dunia sufi kayak itulah, nah itu. Makanya kan sebenarnya apa ya, omongan sufi ini kan nggak bisa dipegang karena kan yang dia apa ya, pengetahuan yang dia munculkan itu kan lewat rasa, mah itu. Nah yang namanya rasa itu kan tidak bisa diwakili kata-kata, mah itu. Misalkan mah ini, misalkan kita ingin rasanya panas, nah, gerah lah, mah itu. Nah istilahnya banyak keringat. Nah itu kan orang mungkin bicaranya beda-beda, mah itu. Ada yang ngomong, oh cak kita pergi ke gurun pasir, nah, atau misalkan cak kita ada di bawah matahari. Nah bahasa-bahasa sufi itu banyak, mah itu. Jadi ketika dia bilang menyatu dengan Tuhan dan lain sebagainya, sebenarnya itu hanya istilahnya language game lah, istilahnya permainan kata. Sebenarnya tidak cak itu juga, karena kan yang namanya pengetahuan eksperiensial itu kan hanya bisa dirasakan oleh kita masing-masing, mah itu. Makanya kalau balik alam tadi, Al-Ghazali tadi. Iya, pembagian alamnya. Nah, pembagian alam itu kan nah ini kan Al-Ghazali kan karena dia seorang sufi, aku udah tahu ya dia bisa membagi alam ini apa dia by tafsirnya itu by dia membaca Quran terus menafsiri, atau memang itu hasil dia apa namanya, dia mukasyafah itu loh istilahnya. Mukasyafah itu istilahnya dia istilah apa ya mukasyafah itu? Coba lah dicari, itu ada istilahnya kayak kita adherence gitu loh. Kalau orang pakai sabu itu apa istilahnya? Mabuk wah itu. Range ya. Range apa lah itu? Iya. Aku tidak tahu. Tapi menurut Al-Ghazali, alam itu dibagi ada alam syahadah. Kan kalau ahli fikih itu kan membagi alam itu dua baik. Ada alam nyata sama alam gaib. Sesuatu yang tidak kita ketahui itu sebut gaib, baik. Misalkan cak New York. New York itu kalau bagi aku ya alam gaib. Karena aku tidak tahu New York itu cak mana itu. Kalau fikih itu mah itu, selain sesuatu yang tidak kita tahu itu sebutnya gaib. Sederhananya gitu ya. Ya, tapi kalau menurut Sufi, kalau menurut Al-Ghazali, alam itu ada alam syahadah itu ada dua. Ada alam yang bisa yang bisa di indra, istilahnya yang bisa di touch sama indra, itu disebut alam syahadah. Tapi ada juga yang kedua, alam syahadah itu alam fikir, alam akal. Kita berpikir itu sebenarnya ada alam tersendiri, mah itu disebutnya sebagai alam
hayal kalau menurut Al-Ghazali. Jadi alam syahadah itu ada dua, ada alam yang bisa diindrai sama ada alam hayal. Nah, terus di antara alam syahadah sama alam gaib itu ada namanya alam barzah. Jadi alam barzah itu istilahnya masih di antara dua alam. Antara alam syahadah, alam nyata dengan alam gaib. Nah, kalau alam gaib sendiri itu menurut Al-Ghazali itu ada 4 itu. Ada alam malakut, malaikat, terus ada alam jabarut, ada alam wahidiyat, ada alam ahadiyat. Nah, alam ruh itu kalau nggak salah di alam jabarut atau wahidiyat. Kalau nggak salah wahidiyat lah. Pemahaman tentang ruh. Itu kalau kata orang-orang sufi mah itu. Jal, Jadi kan ya. Sorry. Maksudku gini, Jal. Dia ini kan ya memang pemikir lah orang pintar atau gimana. Cuman kan kalau kita mikirkan sesuatu itu kan ya memang harus ada pedoman yang basisnya lah kan. Nah, balik tadi lah, kita muslim lah. Nah, apa yang dia pikirkan itu, yang tadi kan kalau ngomong tuh, aku udah tahu dia ini menafsirkan ini berdasarkan yang ada di Quran atau memang berdasarkan pemikiran dia kan, benar enggak? Iya. Benar enggak bahasa aku nih? Benar. Itu kan. Benar. Yo, kalau aku pribadi ya, kalau memang itu sudah ditafsirkan berdasarkan Quran ya harusnya ya itu tadi ya. Benar. Cuman kalau misalkan ini ya takutnya ya mikirnya terlalu jauh kalau menurut aku alam barzah atau cerita kiamat kan lah jelas itu kan di Quran kan banyak tuh diceritain. Nah, itu apa termasuk alam juga itu? Ya. Ada kiamat, gitu. Kalau yang mati kan lah jelas tuh ada tuh. Nah, itu kan alam barzah. Nah, terus alam lah, cerita alam lah. Nah, cuman balik ke yang Netflix tadi, Pik. Kadang pikir Surviving Dead tadi kan. Nonton. Menurut yang aku tangkap, kalau yang mati itu memang sama tadi Jal. Jadi ruh plus fisik, jasad, yaitu kan kita nih sekarang ya. Nah, cuman kalau sudah meninggalkan jasad, ya itu tadi. Nah, kalau yang cerita Surviving Dead tadi, ya sebenarnya ruh kita tuh masih di sini. Masih ada di sini. Ya, kalau itu kan masih bisa dipanggil, masih bisa ini. Makanya ada uang yang bisa merasuk ke itu, Bik. Kayak siksen lah. Namanya medium. Makanya ingat kan hantu kan, mediumisasi. Itu. Iya ya. Kadang apa benar ya kan tonton dulu lah. Tapi ya apa. Nah, berarti kan ya sudah ada korelasinya lagi kan. Tapi ya mereka bercerita berdasarkan pengalaman dia. Ya. Kayak kau bilang tadi kan. Nah, itu tadi. Nah, makanya kadang itu juga lah debatable juga lah kalau gue bilang. Makanya tidak bisa dipegang. Makanya kan dalam Islam itu istilahnya istilahnya kan kalau dulu kan istilahnya Ibnu Sina itu dikafirkan Al-Ghazali itu kan karena itu tadi dia tuh istilahnya menghayal lah istilahnya, dan hayalan dia basisnya itu adalah Aristotelian. Aristotelian itu kan kalau di filsafat itu kan dia filsafat empirisisme. Nah, empirisisme itu kan mengartikan materi itu adalah sesuatu yang punya wujud, istilahnya mengisi ruang dan lain sebagainya lah gitu. Istilahnya sekarang kan teori tentang bahwa masa itu mengisi ruang, harus ada wujud dan sebagainya kan sebenarnya udah bisa sudah tidak, karena fisika baik kan itu kan ada tingkatannya kan, ada fisika Newton, ada fisika gelombang, ada fisika kuantum, dan masing-masing kan beda-beda mah itu. Nah, kalau kita dalam fisika kuantum mikirnya, inti dari partikel itu ya cuma vibrasi energi baik ya itu. Tapi kan kalau misalkan kita bicaranya dalam konsep Newton, massa itu kan punya gaya, punya percepatan, nah itu kan. Nah, itu sudah beda. Makanya kan ketika Ibnu Sina berpikir Tuhan itu dalam konteks Aristotelian, ya dia jadinya melenceng mah itu akidahnya. Jadi salah satu yang membuat Ibnu Sina dikafirkan Al-Ghazali itu dia bilang ini Tuhan itu menciptakan alam itu disebutnya kodim, jadi terdahulu. Jadi alam itu ya sudah ada gitu loh.
Jadi dia bilang begini, kalau misalkan Tuhan menciptakan alam dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti ada sesuatu yang di luar Tuhan. Nah itu, ngerti nggak? Iya kan? Misalkan Tuhan menciptakan gunung, ya berarti ada sesuatu di luar Tuhan, gitu loh. Dia tidak menyatu dengan Tuhan, nah itu. Nah, kayak Caca itulah perdebatannya, karena memang cara berpikir Ibnu Sina itu Aristotelian, dan memang masa itu tidak kate fisika kuantum, nah itu kan. Belum sampai lah ilmu pengetahuan kita bicara fisika kuantum. Walaupun memang ada perdebatan, maksudnya kodim itu terdahulu karena kan Tuhan disebut Tuhan itu kalau ada makhluk, mah itu sama Cak Kito kan, bapak disebut bapak karena ada anak. Mana yang duluan, anak dulu atau bapak dulu? Bapak dulu. Enggak, predikat bapak mana? Pasti kan anak lahir baru kita disebut bapak, mah itu kan? Iya. Oh kalau itunya, ya. Ya ada yang bilang maksudnya kodim tuh mah itu. Gitu. Karena berpikirnya Aristotelian, akhirnya jadi mah itu. Akhirnya ada orang yang berpikir bahwa segala sesuatu itu ya Tuhan mah itu. Karena kalau kita bilang Tuhan itu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti ada sesuatu di luar Tuhan nah itu. Padahal Tuhan itu kan sesuatunya semua dari Tuhan gitu. Ya Caca itulah itu nah. Awal akhir ya. Itu dalam Islam itu kan terjadi perdebatan mah itu. Jadi kan dalam Islam itu ada mazhab akidah. Mazhab akidah Islam itu banyak. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ari Maturidi. Nah itu ada Ahlul Hadis. Nah itu. Ya karena perdebatan macam itu. Karena memang karena ini ada juga hadis mengatakan apa yang terbetik ya, hadis itu ngomong terbetik tentang surga dan neraka itu sesungguhnya nggak akan seperti itu gitu. Jadi apa yang terbetik di dalam pikiran kita tentang Tuhan nggak begitu. Nah, kalau kita cerita yang sekarang ini masih universe ya, Jadi apa yang terbetik kita tentang apa ini ya boleh jadi tidak begitu itu. Karena kan iya, jadi mah itu. Nah, yang sekarang tentang surga ini masih universe ya, satu verse. Nah, kalau yang cerita multiverse ini mana ya? Nah, ya lanjut ke teori multiverse ya. Relasi multiverse ini. Nah, korelasinya ke teori multiverse. Nah, itu kan multiverse Tuhan yang lain. Kalau multiverse itu kan intinya tadi di string itu loh, vibrasi energi. Nah, kita kan kadang kalau lihat ada malaikat. Nah, malaikat itu kan kadang bisa hadir di alam kita itu. Nah, bisa jadi kan. Sebabnya kan sebenarnya alam malaikat kalau menurut Al-Ghazali ini kan ada alam tersendiri kan, alam malakut. Kok bisa ke alam dunia? Ya bisa jadi vibrasi energinya berubah mah itu loh. Jadi vibrasi malaikat itu bisa di-adjust itu nah. Di alam malakut mungkin vibrasi energinya. Bisa enggak kebalikannya, Jel? Sorry, Jel, kebalikannya. Ini kan sama. Nah, tapi enggak tahu lah. Aku juga mikir begitu, baik. Kenapa bisa jadi mah itu. Kenapa malaikat bisa hadir di bumi? Bisa jadi Jibril itu kan pernah menampakkan dirinya sama Rasul kan. Yeah. Padahal dia tuh sebenarnya hidupnya di alam malakut. Jadi kan dalam teori gini, jadi kan dalam itu kan ada yang ngomong sehari di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Bener enggak? Betul ada. Ada hadisnya itu ya? Ada. Ada di Al-Qur'an pun ada. Artinya gini, kerja 1000 tahun di akhirat itu sama dengan 1 hari di dunia. Berarti kan di akhirat itu lebih cepat mah itu nah. Jadi di akhirat itu kita bisa 1000 tahun tapi di dunia itu cuma sehari. Jadi kalau kita ibarat The Flash itu kan bisa ngelakuin sesuatu lah itu. Nilainya 1000 tahun, tapi karena dia di akhirat, tapi kalau di dunia itu sama dengan 1 hari. Nah, itu. Jadi kan lebih cepat berarti kan secara kecepatan di akhirat itu. 1000 tahun lebih cepat dari di dunia. Jadi kerja malaikat 1000 tahun itu ya 1 hari lah nilainya di dunia itu. Ya. Itu enggak? Kalau kita ngomong definisi ya, multiverse ya. Oke. Multiverse itu kan kumpulan beberapa alam kan, benar enggak? Nah, ya kan multiverse. Nah, kalau korelasinya ke alam yang menurut Al-Ghazali itu sudah ngobrol multiverse belum? Kira-kira. Ya kan alamnya beda, cuma kan alam kan ini kalau teori Big Bang itu kan diartikan singularity kan, singularity ya satu alam terus expand gitu kan istilahnya kan. Nah, itu kan ada kemungkinan
kalau multiverse gaya barat ya mah itu. Nah, pas dia expand itu bisa jadi bukan hanya satu vibrasi, bisa banyak vibrasi gitu. Makanya ada dunia lain. Makanya itu kan ada semacam ada semacam istilahnya percobaan mah itu. Jadi percobaan pakai tenaga 85 megawatt nuklir itu, istilah pakai beam. Nah, itu ada beam misalnya ditembakkan ke wall. Nah, itu ada atom yang hilang mah itu. Nah, hilangnya kemana? Nah, kemungkinan atom yang hilang itu ke mirror universe yang lain nah itu. Jadi menurut kalau teori misalkan ini nih, kita udah meninggal kan ke alam barzah. Nah, apa itu termasuk alam yang lain? Bisa jadi. Mungkin bisa jadi paralel sebenarnya. Kan kalau ada yang ngomong ini, kalau kamu tanya tentang aku, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Jadi kalau teori multiverse itu kan berarti paralel bae. Coba beda frekuensi energinya bae berarti. Kan dekat bae berarti. Tidak jauh dia itu. Kalau paralel, ini hayal bae, hayal ya namanya. Kalau paralel berarti komponen waktunya sama lah. Pernah nyoba tuh. Namanya juga ngebullshit bae mah itu. Itu biar berpikir otaknya. Apa ketawa tapi gini Jal. Maksudnya kita kan ngebayangin sesuatu yang di luar imajinasi kita. Nyebut ke paralel tadi ya. Jadi mungkin dunia kita sekarang ini adalah yang kita jalani sekarang nih, ini yang kita lagi zoom sekarang pada saat ini kan. Tapi bersamaan ini ada koeksis juga universe lain, alam semesta lain yang sedang berjalan di situ, tapi kita tidak tahu. Kemungkinan juga kita juga ada di situ. Mungkin dengan versi kita yang berbeda, dan selanjutnya juga bisa jadi yang kita jalani sekarang ini mungkin sudah selesai di dunia di multiverse universe yang lain sudah selesai. Tapi ada satu, kalau menurut yang aku pahami, ada satu yang bisa melintasi semua multiverse itu dan akhirnya sampai pesan itu ke kita. Kalau nanti seharusnya kalau kau ingin lebih baik dan lebih ini dalam menjalani setiap universe ini pesan aku dari Tuhan langsung. Itu yang melintasi semua alam itu yang kita pegang sekarang, Al-Qur'an. Tapi kalau ini cerita ruh dan jasad tadi ya. Nah, kalau ya kita nih hidup kan ada ruh ya. Nah, apa mungkin ruh kita nih pindah ke alam versi yang lain kan itu kan? Mungkin enggak? Dan jalannya paralel. Maksudnya enggak mungkin enggak? Rasanya sih tidak mungkin putus di sini ya. Kira-kira. Cuman enggak katanya ngebullshit bae tadi. Boleh enggak boleh pakai logika mainnya ngomong. Bisa jadi pindah kan? Iya kan? Nah, mungkin ruh kita bisa pindah tempat lain ya. Mungkin bukan jasad ya jadi di badan aku ya, badan itu misalkan jadi apa lah, jadi yang lain lah. Benar tapi. Iya, tapi kan ya aku sih belum bisa terima kalau misalkan ruh itu bisa jalan di versi yang lain kan dengan yang besar. Tapi itu kalau mungkin bisa tuh. Kalau kan di Al-Qur'an disebutkan juga bahwa kakek ada yang berupa wujudnya tidak manusia, ada yang berupa cak anjing. Tergantung alat dia kan. Nah, di Al-Qur'an kan disebutkan itu. Bisa jadi wujudnya bukan cak manusia. Tapi itu kalau mungkin kondisinya ruh kita sudah pergi toh. Kalau misalkan dia sekarang nih masih hidup lah ya. Oh, maksud dia travel ke sana. Bodinya dan kan balik. Dan balik lagi. Balik lagi. Oh. Enggak tahu itu Ijal cak mana Jal? Enggak travel antar multiverse itu. Ya jangan. Kalau aku sih multiverse itu ya itu baik, bahwa aku udah tahu misalkan kita ada mirror kita juga di dunia lain. Cuma kemungkinan ada multiverse itu maksudnya ya itu tadi. Jadi kita itu kan bisa jadi ada alam itu sebenarnya paralel baik, itu ada alam malakut, ada alam jabarut, itu. Karena kan Allah sendiri bilang aku tuh dekat. Seperti itu. Tapi ya masalah dia masuk waktu atau tidak ya tidak tahu juga. Karena kan akal kita tuh tidak bisa berpikir
ketika waktu itu kan juga ciptaan Tuhan itu. Ada udah waktu di mana tidak ada waktu, kan susah juga gitu ngomongnya. Tidak baca gitu. Akal kita udah sampai situ, tidak bisa sampai situ. Betul. Karena kan kita memahami waktu itu kan linear gitu kan. Istilahnya dia udah bisa balik mah itu. Memahami ya kalau kita sekarang ya. Dari hidup kita mulai dari lahir sampai sekarang kita memahami waktu itu linear. Nah, itu. Jadi bisa ada waktu di mana tidak ada waktu. Kan itu udah masuk akal kita sebenarnya. Makanya aku bilang ada batas. Istilah itu sudah beyond imagination. Makanya Tuhan itu beyond imagination kalau menurutku. Jadi tidak bisa di apa ya? Kita pasti berimajinasi lah. Tetap kita berimajinasi, tapi kita harus juga apa istilahnya ngasih tahu otak kita Tuhan tuh beyond imagination. Kita nggak bisa imajinasi. Orang wong surga neraka bae, kata Tuhan tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu imajinasikan. Gitu. Iyalah, Tuhan. Tapi kan tetap kita sebagai manusia pasti berimajinasi. Cak dulu waktu kecil itu kan kita kayaknya ngelihat Tuhan tuh ada di atas ngeliat gitu kan, dari atas lihat ke bawah. Itu pasti kita tidak bisa. Manusia tuh pasti berimajinasi. Makanya kan ketika Tuhan berkomunikasi dengan manusia, itu kan pasti apa yang bisa dipahami manusia itu. Makanya Tuhan ngomong misalkan yang kekal itu hanya wajah Tuhan. Ya karena memang kalau Tuhan ngomongnya dengan bahasa lain, manusia tidak akan paham itu. Misalkan Tuhan punya tangan, misalkan dan tangan-tangan Tuhan. Ya karena memang manusia pahamnya mah itu. Karena kita tuh tidak bisa berimajinasi di luar pengetahuan kita. Kita tidak bisa berimajinasi sama cak inilah. Misalkan kalau kita ada di alam rahim ya, di dalam rahim ibu kita. Terus kita ngomong sama bayi yang ada dalam rahim. Agek kamu kalau ke dunia ketemu pohon, ketemu anjing. Padahal dia tuh di alam rahim itu cuma ada air bae itu. Itu pasti dia punya imajinasi tentang anjing, imajinasi tentang rumah. Lain lah ya. Benda di luar ya, yang itu. Tapi kan tetap kan ada Tuhan berkomunikasi sama kita, tidak kita paham kan lucu juga. Makanya Tuhan tetap. Makanya kan dalam Islam itu ada yang kalau ahlu hadis ya misalkan dia itu tidak mau mentakwil. Kalaupun Tuhan punya tangan ya udah memang Tuhan punya tangan, tapi tangan Tuhan tentu berbeda dengan tangan makhluk. Makanya kalau Ibnu Taimiyah ditanya apa Tuhan punya tangan? Ya Tuhan punya tangan. Terus kemudian bagaimana tangan Tuhan? Ah itu bid'ah karena sahabat tidak pernah bertanya demikian gitu. Jadi ada yang ya mah itu baik, ada yang mentakwil. Oh, kalau tangan itu artinya kekuasaan. Karena kan yang namanya bahasa itu kan secara makna itu kan ada dua. Ada makna hakikat, ada makna majas. Jadi tangan itu bisa diartikan kekuasaan Tuhan. Dia bisa baik selama dia istilahnya selama dia masuk dalam kaidah bahasa Arab ya silahkan baik. Karena kan misalkan tangan-tangan pemerintah itu kan bisa baik kan. Bukan artinya pemerintah punya tangan. Tapi itu artinya kaki tangan pemerintah. Orang-orang yang ada dalam pemerintah itu bisa baik kan itu. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita udah tahu hakikatnya Cak Mano itu kita sebenarnya juga udah tahu. Nah, kalau di Quran itu kan jelas itu langit dan bumi sebelumnya itu kan nyatu. Nah, itu kan teori Big Bang ya. Ya, terus dipisah, terus dikasih air, diciptakan air supaya umat manusia bisa hidup. Benar kan? Ada kan? Ada. Nah, itu apakah yang aku tahu ya, kalau alam itu kan berarti kita hidup ini kan serial sifatnya kan, dari rahim, dari hidup, dari mati, sampai ke kiamat kaget lah ya. Itu yang kita yakini lah ya sama kamu. Ya cuman kalau misalkan Tuhan bikin universe yang lain, nah terus bisa baik enggak tahu, ya bisa baik kan dia juga enggak. Nah, ya makanya ini kan belum tahu, in science kan belum tahu juga. Belum ke situ kan. Nah, kalau universe yang lain mungkin tuh, tapi kalau uangnya yang sama mungkin tidak. Ya karena ruh tadi itu oh iya, ini. Nah, kalau masing-masing sih ke uang. Kalau alien tuh? Nah, alien ada enggak sih kira-kira? Nah, alien tuh kan masih walahu alam juga kan. Propaganda. Sama Cak ini loh, sama Cak misalkan Nabi Isa agak turun ke bumi kan kita enggak tahu turunnya Cak mana. Pernah bayangin enggak? Nabi Isa turun ke bumi. Turun dari mana lah? Padahal kalau kita lihat ke atas itu kan ya universe mah itu cuma space itu kan. Kalau pakai teori Big Bang misalkan
Ya, Big Bang. Istilahnya kan alam semesta ini kan teori-teori Big Bang tuh dari partikel yang sangat kecil banget. Dia tuh seperti triliun detik tuh jadi seluas lapangan bola. Seperti triliun besar mah itu kan. Iya. Nah, kita tidak tahu langit itu di mana langit itu. Kalau bumi lemah, ada yang kita pijak. Nah, kalau langit itu di mana coba? Apa coba? Langit itu di mana coba? Paling kita ngomong langit itu di atas. Tapi di mana nih langit itu? Iya di atas lah kalau lihat. Tapi di atas langit kan sebenarnya ruang kosong itu, antariksa itu. Kayak benar space. Tapi ada yang ada kan yang di atas langit ada langit tuh. Tapi kalau itu kalau balik lagi kita referensi kita ke Al-Qur'an, kan berulang kali disebutkan sama Allah di dalam situ. Samawati fil ard. Jadi yang ada kehidupan itu cuma ada di bumi kan. Berarti bumi kita ini. Betul apa tidak itu? Cak mana itu maksudnya? Apakah memang pada akhirnya dari seluruh universe yang ada tuh kehidupan yang ada berdasar ke Allah Tuhan kita itu cuma ada di bumi ini. Bumi inilah ya, ya. Iya. Ini baik cuma yang ada kehidupannya. Yang cerita dia apa misah ke langit dan bumi tadi ya sekarang ya yang kita nih sekarang kan berarti iya. Kati yang lain kan harus kati yang lain kalau dasar basic itu ke Al-Qur'an kan. Sebab mungkin akan dikasih informasi sedikit atau petunjuk kalau ini yang kita dikasih petunjuk itu makhluk yang diciptakannya itu dua. Manusia dan jin dan sama-sama mengabdi dan sama-sama menyembah Allah. Nah, jadi kalau dekat manusia berarti apapun bentuknya itu kemungkinan besar kita tidak tahu. Walau alam itu jin seperti itu kan, dan kita pun tidak tahu bentukannya seperti apa. Jadi sekarang jin kan itu kira-kira kan ada di alam lain apa satu alam kira-kira? Satu alam sama kita ya berarti ya. Nah itu yang balik lagi ke pasti beda alam lah. Kalau Siko alam berebut dengan Vicky ya kayak dia. Iya. Berebut dengan Santo lah. Ya makanya Jale aku ya oke memang ini kayak bahas ini ya. Cuman karena di persepsi kita ya kebetulan kita muslim galau pasti kan pedomannya kan balik ke sana lagi kan, benar enggak? Iya betul. Iya kan. Apa yang ada di situ ya itu harus yakin. Iya, yang tertulis di situ ya itu ya. Cuman ya balik ke tadi kan kalau misalkan ada Ibnu Sina yang mikir yang lain lah tidak katik basic ke sana ya sah-sah baik kalau misalkan Cak Al-Ghazali tadi ngomongin akidahnya ini apa segala macam ya terserah itu kan ininya dia. Cuman ya kalau aku nyinganya di multiverse ya maksud kita cerita multiverse ini kan ya teori Big Bang itu kan, ya benar kan? Iya, pasti ada lagi kan alam yang lain itu. Nah, kemungkinan. Jadi istilahnya inti teorinya Big Bang itu istilahnya kita itu kan memandang Big Bang itu singular, gitu. Tidak multiverse, nah itu. Jadi istilahnya satu alam baik. Nah kalau menurut teori multiverse itu bisa jadi multiverse. Jadi misalkan kayak kita ini ya satu vibrasi energi mah itu. Nah mungkin di universe lain vibrasi energi sama cak frekuensi lah. Berbeda ada frekuensi, ya. Ada frekuensi radio ini, ada frekuensi radio ini. Nah itu. Bisa jadi kan kita walau alam kayak itu. Iya walau alam. Cuman yang balik ke tadi apakah kita bisa ada di tempat yang lain di verse yang lain itu juga kan udah menurut aku sih tidak ya kalau basic kita balik ke situ tadi ya sebenarnya berarti yang teori apa yang film apa tuh yang balik lagi tuh bisa paralel tuh dia bisa merubah itu kan itu Avenger Predestination ayat ada tuh banyak kan film-film cerita itu ya itu kan asik-asik kan nontonnya oke ya jadi kan betul tuh aku menyambung ke ini berarti masuk kita ke poin selanjutnya itu multiverse ala Marvel dan DC dan berbagai macam pop culture atau budaya pop yang lainnya tuh itu istilahnya tuh mencoba mengadopsi teori dari multiverse ini untuk sekedar imajinasi kita, hiburan kita, cak itu kan. Jadi kita ada pemahaman lah di luar untuk hiburan lah, tapi balik lagi ke kita, apa kita tak jadikan itu pedoman atau kita bisa mengakuinya atau sekedar untuk
ice candy atau di mata kita wah indah rupanya ada dunia seperti ini. Seperti itu. Iya benar. Karena kan sebenarnya imajinasi itu kan mendahului sains kalau kata Einstein. Benar nggak? Betul. Iya. Iya. Tapi Benar. kita tidak tahu. Makanya aku bilang kan Ibnu Sina itu diselesaikan Al-Ghazali ya karena dia berpikirnya Aristotelian dan masa itu memang belum ada istilah kuantum fisik. Tapi kalau kita bicara kuantum fisik kan jadinya kita jadi tidak. Oh iya ternyata inti materi itu cuma vibrasi energi. Jadi bisa jadi ya Tuhan galau itu tidak ada sesuatu selain Tuhan gitu. Jadi yang istilahnya ya yang ada itu ya hanya Tuhan. Kalau cuma vibrasi energi kan maksudnya. Itu satu Tapi kan energi itu aja ya. Iya, cuma vibrasi energi ya istilahnya. Kalau menurut teori string kan itu kan inti dari materi itu kan vibrasi energi, string. Makin kecil ya cuma vibrasi energi ya. Jadi cuma apa istilahnya ado itu. Terbayang nggak sih kalau itu? Iya. Makanya aku bilang Cuman susah aja karena kita di sini kan berakhidah kalau masalahnya. Jadi kalau ya kita ngeliat restock itu ya fine kan happy cuman kalau balik ini kan bulan dia tetap nggak tahu. Ini kan kita cuma mencoba istilahnya menghubung-hubungkan dengan dalil-dalil agama itu. Nah, jadi kan kita ternyata sebenarnya itu sebenarnya kan Quran itu kan sebenarnya menyuruh kita untuk berpikir tadabarun kayak itulah. Cuma kan kita selama ini kan tidak yang punya roket justru malah Elon Musk gitu. Padahal kan Tuhan itu sudah nantang kalau kamu bisa menjelajahi alam semesta itu kamu nggak bisa menjelajahi kecuali kamu punya sultan, punya kekuatan. Iya. Itu kan di alam semesta itu kan ada juga dark matter, ada black hole ya. Kita nggak tahu itu kan kalau teman-teman kita sering lihat-lihat yang multiverse itu dark matter itu bisa jadi jalan ke universe yang lain itu nah. Kalau aku baca-baca di What If itu nah, kita nggak tahu karena kalau menurut teorinya kita bisa pindah ke multiverse yang lain itu kita harus sebesar atom. Tapi teori black hole tuh mana ya? Itu sebesar. Percaya nggak kau? Black ya nggak tahu. Itu kan cuma bacaan kita dari ini kan black hole itu kan siapa namanya? Stephen Hawking ya. Iya tuh. Istilah kan dia bisa istilahnya ngambil meter itu terus tidak keluar lagi kan mana ceritanya. Tapi tidak tahu juga. Itu kan kita baru bisa tahu itu kalau kita bisa ke luar angkasa kan. Iya masalahnya ngeri-ngeri sedap sih ngobrol ini nih. Itu dah maksudnya. Okay. Betul. Iya. Jadi ini kan untuk nyambung ke durasi dari podcast ini kita kan agak bisa lanjut dari sini. Tapi untuk ini mungkin sudah disimpul ke Samu Ijal barusan. Nah, ngulang lagi boleh silakan kesimpulan dari. Coba yang Marvel itu apa? Belum tahu aku. Tidak, itu Marvel itu kan cuma imajinasi Sebagai base-nya tetap multiverse. Itu kan aku pernah kasih tuh istilahnya. Kalau di ini modelnya kalau di DC itu ada multiverse Earth itu istilahnya dia punya beberapa ada Earth 1, Earth 2, Earth 3 terus ada lingkarannya itu terus di situ tuh ada yang namanya apa sih istilahnya ini ada Apocalypse, ada Hell, ada Heavens, ada New Genesis. Sebenarnya ya dari situ tadi dari gambaran. Jadi sebenarnya ya kayak fiksi lah itu Marvel juga sama dia punya multiverse juga itu. Kalau kita paham teorinya kan jadi lemak itu nontonnya. Sebatas berimajinasi tapi kan bukan. Iya. Kalau teori sainsnya ada kan jadi lebih lemah ya itu karena dalam Quran juga itu kan banyak hal-hal yang sebenarnya kita juga tidak bisa nangkap secara imajinasi di akal kan. Iya benar. Cak mano malaikat tiba-tiba bisa ke bumi itu kan. Makanya aku sebenarnya lebih senang Gundala Putra Petri itu istilahnya dia seorang sufi gitu. Jadi dia bisa transfer ke alam malakut itu jadi bisa secepat malaikat ketimbang dia jadi satpam itu padahal kan Sancaka itu saintis itu kalau itunya kan kalau komiknya itu lebih bagus itu kalau dia masuk ke alam malaikat kan karena dia jadi seorang sufi kan mukasafah dia istilahnya.
Jadi luar biasa memang ya. Kalau kita nak mendalaminya itu sebenarnya mungkin dengan cara kita ngobrol cak ini kan, dengan cara kita saling bertukar pikiran, berdiskusi ini banyak lagi yang bisa kita gali, yang bisa kita temukan knowledge, pengetahuan kita saling menambah wawasan lah. Apalagi Ijal banyak luar biasa dari awak. Aku harus memang banyak belajar lagi dari awak. Tapi pada intinya kita sepakat nih, yang pedoman kita ini dalam menjalani hidup kita ini tetap Al-Quran dan hadis. Itu yang jadi guideline kita, itu yang pembelajaran kita utamanya dari sana kan. Dari sampai kita dari lahir sampai akhir hayat kita, pada akhirnya pedoman kita tetap Al-Quran. Dan segala macam ilmu informasi itu sebenarnya datangnya kan memang dari Allah. Tapi dengan cara kita ada kesempatan kita untuk bertukar pikiran cak ini, berdiskusi cak ini, itu luar biasa, memang nambah wawasan kan. Berarti ada yang sebelum ini aku tidak tahu, barusan Ijal ngomong dalam 50 menit ke belakang ini. Jadi ada pemahaman baru aku, dan aku akan cari juga referensinya untuk selanjutnya aku coba pahami sendiri. Mungkin lain waktu kita buka lagi untuk diskusi lebih dalam lagi ini kan, karena agaknya caknya tidak imbang Jal. Awak lebih tahu banyak malam ini. Iya. Kami tahunya ya dari yang eye candy tadi ya, dari multiverse-nya Marvel, multiverse-nya DC yang cuma untuk hiburan semata. Sebenarnya di dalam itu banyak lagi filosofi hidup dan filosofi agama yang mesti kita dalami. Dan awak luar biasa lebih pakar lah dalam hal ini. Tapi aku terima kasih untuk kesempatannya. Thank you for staying with us, guys. See you on the next podcast. Bye.